Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau memberkati apa yang sudah kami kerjakan dan kami lakukan di sepanjang hari ini ya Bapa. Saat ini Tuhan kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau mengurapi, menjamah, melawat setiap hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berotoritas atas setiap puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu. Dan Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian sama-sama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur. Oh, dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besar dan agung namanya. Pujilah tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Nyatakan Dia Yesus Kristus Allah Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Dia Tuhan yang baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Oh, semua makhluk di
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh haleluya, anugerah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Mari kita terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
melindungiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan sumber sukacita kita. Dia juga adalah firman yang senantiasa menuntun setiap jalan kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah aku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama lamanya. Haleluya. Oh, kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah aku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Oh. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah aku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang. Hanya di dalam kuasa-Nya, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, kebenaran-Mu Tuhan membebaskan setiap kami. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah aku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan
keselamatan, dalam kuasanya kemenangan. haleluya, haleluya. Mari kita lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan Dia Bapa yang mengasihi. Kasihnya selalu baru setiap hari, tak berkesudahan untuk setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu,
segala perbuatan-Mu yang ajaib. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang selalu ajaib, buat nama-Mu yang besar. Kuasa-Mu ya Tuhan sanggup memulihkan, kuasa-Mu sanggup membebaskan. Haleluya. Biarlah setiap hati memuliakan nama-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau satu-satunya harapan, Kau sumber kekuatan. Haleluya. 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 Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama
Kembali malam hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami mempercayai Engkau ada. Dan kami bukan hanya percaya Engkau ada, tetapi Engkau memberikan upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan jamahan-Mu. Biarkan tiap-tiap orang yang datang menghampiri Engkau akan beroleh kasih karunia dan rahmat daripada-Mu. Malam hari ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Kami rindu terang firman-Mu menerangi jalan-jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami rindu mendengarkan Engkau. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua berbunyi begini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita melihat bahwa Allah tidak pernah berhenti berbicara. Dulu Dia berbicara, sekarang Dia berbicara. Saya ulang lagi. Allah tidak pernah berhenti berbicara. Dulu Dia berbicara, sekarang Dia berbicara. Dan kalau kita melihat ya saudara, Allah berbicara kepada kehidupan kita itu sebagai bukti cintanya kepada kita. Kalau saudara bisa membayangkan seorang bapak yang punya anak, tidak mungkin bapak ini hanya kasih dia makan, kasih segala keperluan hidupnya. Tetapi bapak yang mengasihi anaknya, salah satu bukti atau salah satu wujud cinta seorang bapak adalah berbicara dengan anaknya. Menyediakan waktu untuk berbicara dengan anaknya. Nah, demikian juga dengan Allah. Allah berbicara kepada kehidupan kita karena cintanya. Dan Allah memakai firman atau perkataan-perkataannya menjadi bagian yang akan menentukan keadaannya itu baik atau tidak. Kalau kita membaca dengan baik, kitab Mazmur pasal yang ke-81, itu ada dari ayat-ayat itu ada nada-nada kesedihan dari ayat-ayat itu. Coba ya. Kita akan lihat Mazmur 81 ayat yang ke-9 atau yang ke-8. Ya, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan. Hai Israel, jika engkau mau mendengar. Lihat ya, ini nada-nada kesedihan Tuhan. Tuhan bilang, seandainya jikalau engkau mau mendengar, sebetulnya engkau harus mendengar. Tetapi sebenarnya mereka tidak. Ya, seharusnya mereka dengar. Jika kamu mendengar, ini Allah susah kalau saudara tidak mendengar Dia. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendengar Dia, kita tidak bisa dapat yang terbaik dari Dia. Semua hal-hal yang baik dari Tuhan itu selalu diawali dengan mendengarkan Dia. Begitu mudah Allah mengubahkan yang gagal menjadi berhasil. Begitu mudah Allah mengubahkan yang sakit menjadi sembuh. Begitu mudah semua bisa terjadi di dalam kehidupan kita.
itu hanya karena perkataan Tuhan. Alkitab pernah mencatat ada murid-murid sebagai nelayan. Mereka sudah sepanjang malam bekerja mencari ikan. Dan cerita itu berkata, telah sepanjang malam kami bekerja tapi tidak dapat apa-apa. Jadi kita jangan hanya percaya ya bahwa kerja keras kita yang bisa memberkati kita. Kerja keras kita tidak bisa memberkati kita. Hanya Tuhan yang bisa memberkati. Nah, keadaan gagal itu oleh perkataan firman tebar sekali lagi jala itu. Mereka melakukan dan karena melakukannya cocok dengan perkataan Tuhan, keadaan gagal dirubah menjadi berhasil. Alkitab juga pernah mencatat ada seorang yang buta. Waktu Yesus berkata, ayo cuci muka di kolam. Maka ketika dia melakukan persis seperti yang dikatakan, yang buta melihat. Bahkan ada seorang perwira yang hambanya ini sakit. Dia bilang, aku hanya perlu sepatah kata. Jadi saya lihat ya, ini ada sesuatu yang perlu kita percayai. Kalau engkau mau melihat kehidupan yang luar biasa baik atau kehidupan yang terbaik di dalam kehidupan kita, tidak harus cocok dengan firman, tidak harus cocok dengan apa yang Tuhan katakan. Makanya Tuhan selalu berkata, tidak ada yang lebih penting selain duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Dia. Jadi begini ya saudara, kalau engkau mau melihat kehidupan yang terbaik di dalam kehidupanmu, engkau harus menyediakan waktu untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Dia. Nah, malam hari ini saya ingin kita sama-sama melihat ya saudara. Seorang hamba Tuhan berkata, ada 3 buah atau 3 kebiasaan yang kalau kita latih terus di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kehidupan yang luar biasa dengan Tuhan. Tuhan kan berkata, aku datang supaya kamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan dengan 3 gaya hidup kerajaan Allah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman. Yang pertama, itu kita berbicara kepada Tuhan, itu namanya doa. Berarti ya? Yang pertama berbicara kepada Tuhan. Yang kedua, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita, itu mendengar. Itu apa? Itu membaca firman. Dan yang ketiga bersaksi. Nah, saya mau kita sama-sama belajar orang yang rindu mendengarkan suara Tuhan itu salah satu yang terbesar yang bisa dipraktekkan adalah membaca firman Tuhan. Karena dari membaca firman Tuhan, Tuhan akan berbicara lewat bacaan-bacaan yang kita baca. Nah, mari kita lihat ya saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, itu ada sebuah kisah, ada orang yang tidak mengenal Tuhan sedang baca Alkitab. Dan yang luar biasa, sekali lagi ya, waktu saudara baca Alkitab, tetapi sekali lagi, itu bukan hanya sekedar baca, tetapi baca dengan sikap yang benar. Maka Tuhan akan bekerja ketika saudara membaca. Coba saudara lihat ya. Luar biasa enggak? Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikatnya kepada Filipus katanya, bangunlah berangkatlah ke selatan menurut jalan turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan sunyi. 28 sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang
dan duduk dalam kereta sambil membaca kitab Yesaya. Saya mau tanya jujur ya, pernah enggak saudara baca Alkitab, kemudian Tuhan kirim malaikatnya datang kepada saudara untuk jelaskan apa yang saudara baca? Pernah ngalami enggak? Buru-buru malaikat Pak. Apa saudara? Enggak tahu ya. Tapi begini ya, kalau saudara baca Alkitab ya, betul-betul membaca. Nah, kita lihat dulu ya, Yakobus 1 ayat yang ke-25. Baca yang betul itu seperti apa? Baca Alkitab yang betul. Tetapi barang siapa meneliti atau membaca hukum yang sempurna itu Alkitab, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya untuk mendengar dan melupakan, tapi sungguh-sungguh rindu melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi untuk apa sih saudara baca Alkitab itu perlu saudara pikir. Perlu ada alasan yang kuat. Karena alasan yang salah tidak mungkin menghasilkan tindakan yang benar. Kalau saya mau tanya, apa sih tujuannya saudara baca Alkitab? Apa? Apa tujuan baca Alkitab yang betul? Saudara baca Alkitab tiap hari. Paulus gimana? Baca ya? 1 tahun sekali atau sebulan sekali gimana? Ya, untuk apa kita baca Alkitab? Kita kepengen baca Alkitab supaya ngerti. Kenapa kok perlu ngerti? Karena kalau tidak ngerti tidak bisa melakukan. Jadi artinya kita baca Alkitab harus punya kerinduan untuk melakukan. Kenapa kok melakukan? Karena kepengen bahagia. Karena Alkitab berkata, kalau kita melakukannya, kita akan berbahagia. Melakukan apa? Membaca sampai mengerti, melakukan, maka kita akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi, ya, saya terus dulu ya. Nah, ketika ini orang lagi baca Alkitab, Tuhan itu kirimkan hambanya namanya Filipus untuk menjelaskan apa yang sedang dibaca. Luar biasa ya saudara. Dan kalau kita lihat ya, di dalam ayat yang ke-39 akhirnya, coba saya lihat ya. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 tadi. Lihat, akhirnya cerita ini berakhir happy ending. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, sida-sida tidak melihat, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ini membaca yang betul. Membaca yang betul akan berakhir dengan sukacita di dalam kehidupan. Dan saya percaya ya saudara, ada beberapa kutipan mengenai membaca. Dikatakan begini, orang yang membaca akan terkena virus bahagia. Ya, saudara mau kena virus bahagia? Ya mulai baca Alkitab. Baca Alkitab, rindu melakukannya. Dan percayalah itu akan membuat kita berbahagia. Membaca Alkitab, Tuhan akan memberikan rema, dia akan berbicara lewat bacaan kita. Dan ketika kita melakukannya, bahkan pemazmur berkata, kamu akan makan gandum yang terbaik ketika engkau mendengarkan suara Tuhan. Saudara, ketika kita mulai melatih mendengar suara Tuhan, maka kita akan melihat ya, kapasitas kehidupan kita akan meningkat. Saya sudah pernah cerita mengenai seorang yang bernama Loren Cunningham. Seorang yang biasa saja, tetapi dia dipakai Tuhan untuk melayani di 180 negara. 1.300 lokasi dengan Youth with the Mission. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan pekerjaan yang lebih besar kepada dia? Bagaimana dia bisa Tuhan memakai begitu? Karena mulai dari kecil dia biasa melihat orang tuanya mendengarkan suara Tuhan. Mulai berbicara kepada kehidupan keluarga mereka. Sekali lagi saudara, kalau telinga pendengaranmu itu baik, baik juga nasibmu. Saudara percaya ini?
Kalau tidak, Tuhan tidak mungkin berkata kepada Maria, hanya satu saja yang perlu, yaitu duduk mendengar. Orang yang mendengar dengan baik akan makan gandum yang terbaik. Dan kita melatih ya saudara, duduk mendengar itu lewat membaca firman Tuhan. Dan kita biarkan Tuhan berbicara lewat apa yang kita baca. Saya rindu ya saudara, kehidupan kita akan sungguh-sungguh mengalami Tuhan lewat apa yang kita baca. Mengalami kebahagiaan. Mengalami Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat hal-hal yang besar lewat membaca firman Tuhan. Lewat belajar firman Tuhan. Ada orang yang bilang begini, baca saja, enggak ngerti, enggak apa-apa. Loh, saudara, gimana ya? Misalnya ya saudara, beli televisi ya, ada buku panduannya. Saya mau tanya, kalau sampai TV-nya enggak hidup, apa yang akan saudara lakukan? Ada yang beli TV baru? Apa yang akan saudara lakukan? Baca kan? Baca buku manualnya. Kok bisa itu ya? Cari di YouTube atau bagaimana ya? Pokok gimana cara mengoperasikannya. Nah, kehidupan ini dirancang Tuhan untuk berbahagia. Kehidupan ini dirancang Tuhan untuk mengalami kehidupan yang penuh. Tuhan berkata, aku datang supaya kamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Nah kalau tidak cocok dengan apa yang, ayo belajar lagi, baca lagi buku manualnya. Sampai kita kembali mengalami apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya percaya semua yang tertulis di dalam Alkitab akan digenapi karena Tuhan berkata, satu titik tidak akan hilang dari sana. Semuanya akan digenapi. Ada banyak istilah. Kalau saudara mau jujur ada banyak perkara-perkara yang belum cocok dengan firman Tuhan, ya kan? Kalau firman Tuhan selalu berkata kita doa orang sakit pasti sembuh, betul tak? Ya sudah, doa orang sakit yang meninggal berapa? Ya, ayo kita sama-sama belajar. Saya contoh seorang hamba Tuhan namanya Catherine Kuhlman, sama. Dia rindu, katanya di dalam Alkitab orang mendoakan orang sakit sembuh. Dia doakan orang sakit, jarang ada yang sembuh. Kemudian dia pakai waktu untuk belajar firman Tuhan, mencari Tuhan. Sampai akhirnya dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan menyembuhkan banyak orang. Nah itu ya saudara, belajar dari firman, mendengar dari firman dan boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya rindu kita semua hari-hari ini kembali membaca firman, membiarkan Tuhan berbicara kepada kehidupan kita. Dan percaya firman Tuhan berkata, kalau kamu mendengar, maka kamu akan makan gandum yang terbaik dari kehidupan kita. Hal-hal yang terbaik pasti datang atas kehidupanmu. Ketika engkau menyediakan waktu-waktumu, baca firman Tuhan. Baca sampai mengerti. Baca sampai melakukan dan kita akan mengalami janji Tuhan. Kita akan berbahagia oleh apa yang kita lakukan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang tadi kita naikkan. Firman itu menjadi terang. Saudara begini ya. Apakah saudara percaya? Firman itu jadi terang. Jangan hanya bisa nyanyi ya. Firman jadi terang. Kalau ditanya gimana baca Alkitabnya? Ya kadang-kadang kan tidak cocok. Hidupnya kepingin terang. Harus baca firman Tuhan. Sampai mengerti. Melakukan dan kita akan berbahagia oleh apa yang kita lakukan. Ayo. Firman terangi Jalanku. Perisai manisnya waktu, lindungku dari segala
hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah berhenti berbicara. Dan Engkau seringkali memakai firman yang kami baca untuk berbicara kepada kami. Bapa, bantulah kami supaya terus berkemenangan menyediakan waktu-waktu yang terbaik seperti Maria untuk duduk di kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Kami rindu ya Bapa saat kami mendengarkan isi hati-Mu. Kehidupan kami dipulihkan, kehidupan kami diberkati. Dan kami percaya kami akan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami rindu Engkau memberikan kami penjelasan ketika kami membaca firman. Bagian-bagian yang tidak kami mengerti, Roh Kudus berbicara kepada kehidupan kami. Supaya firman bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati setiap telinga yang mendengar. Biarkan semuanya kehidupannya akan diberkati oleh Engkau. Kami percaya seperti janji-Mu kami akan makan gandum yang terbaik. Ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi bagi anak-anak-Mu yang mengambil keputusan cocok dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kami kembali boleh datang menghampiri Engkau, kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Dan biarkan sekali lagi kami akan berlaku taat kepada Engkau. Dan boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.